Bulan ini kita akan masuk subtema kita adalah integrity atau integritas. Nah, saudara sekalian, bicara soal integritas, saya tahu sesuatu yang seringkali membuat kita berkata, apakah bisa aku hidup dengan integritas? Di zaman seperti sekarang, di zaman orang kompromi, orang semakin jahat, dan orang semakin mengejar apa yang diinginkan dengan berbagai macam cara, bisakah aku hidup dalam integritas? Nah, saudara sekalian, percayalah bahwa Alkitab kita adalah sesuatu kebenaran yang selalu up to date dalam hidup kita. Saudara sekalian, saya tahu bahwa tidak mudah hidup di tengah-tengah zaman sekarang, tetapi tetap hidup dalam integritas. Apalagi di tengah-tengah budaya bangsa Amerika, di mana semua yang namanya dosa, semuanya seolah-olah dilegalkan di negara ini. Bahkan dengan gaya hidup dan cara hidup dunia sekarang, seolah-olah kita berpikir, masih bisakah aku hidup dalam integritas? Tahukah Anda bahwa semua kembali kepada keputusan dan pilihan kita masing-masing? Nah, saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengerti dan memahami dan mempelajari dari seorang tokoh Alkitab, dan ini adalah tokoh yang sangat menginspirasi sekali, bahkan kitabnya yang mencatat tentang hidupnya, itu adalah kitab tertua sebetulnya dituliskan di Alkitab kita. Jauh sebelum Musa menuliskan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Dan saudara, bukan berarti bahwa orang ini hidup sebelumnya Adam dan Hawa hidup, bukan. Tetapi sebelum Musa menuliskan 5 kitab di awal di Alkitab. Dan Anda tahu bahwa orang ini bernama Ayub. Nah, siapa yang tidak tahu Ayub? Ayub seorang yang sangat diberkati, kaya raya, orang yang terkaya di negeri timur pada waktu itu. Ayub juga adalah seorang yang hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, dan hidup mengasihi Tuhan. Dan kita juga ingat bagaimana akhirnya Ayub diizinkan melewati masa-masa penderitaan, masa-masa sukar. Nah, saudara sekalian, yang menarik begini, ketika dalam keadaan sukar, maka disitulah sebuah ujian itu akan datang. Nah, saya memahami, dan saudara pasti setuju, bahwa orang yang paling mengenal siapa diri kita sesungguhnya, selain Tuhan, selain diri kita, selain orang tua kita, tapi saya yakin bahwa orang yang paling mengenal tentang diri kita itu adalah pasangan kita. Kenapa? Karena saudara sekalian, pasangan kita, bagi saudara yang sudah menikah, baik suami kita atau istri kita, adalah orang yang kenal kita bukan hanya pada waktu kita di luar rumah, tetapi kenal kita bahkan ada di dalam rumah. Bahkan, saudara, mungkin anak-anak kita kenal kita waktu ada di luar kamar tidur kita, tetapi pasangan kita itu kenal kita sampai di dalam kamar tidur. Jadi, saudara sekalian, kalau Anda mengerti bahwa orang yang paling kenal kita dalam keluarga kita sebenarnya selain orang tua, tapi adalah pasangan kita. Dan saya mau memberitahu bahwa khotbah yang paling sulit sebetulnya itu bukan khotbah kepada orang lain. Tetapi khotbah yang paling sulit adalah khotbah terhadap pasangan kita sendiri. Betul nggak? Kenapa? Karena kalau kita ngomong, ayo kamu harus rajin berdoa. Pasangan kita ngomong, Allah, kamu sendiri aja malas berdoa. Nah, saudara sekalian, yang menarik begini. Ketika Ayub melewati penderitaan, ternyata Anda harus tahu bahwa yang paling mengenal Ayub itu adalah istrinya Ayub. Nah, Tuhan membukakan saya dari kalimat istri Ayub ini yang seringkali kita hanya mengejek, merendahkan istri Ayub yang tidak mensupport suaminya. Tetapi izinkan saya malam hari ini
membukakan sebuah rahasia bahwa ternyata ada satu pembelajaran menarik dari apa yang diucapkan oleh istri Ayub. Mari kita lihat dalam Ayub pasal 2, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya, Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Anda tahu siapa nama istri Ayub? Namanya adalah Nyonya Ayub, Saudara ya. Nah, kita berkata begini. Maka berkatalah istrinya, istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nah, saudara sekalian, yang menarik begini. Ketika saudara baca ayat ini, kalimat ini, istri Ayub berkata, "Hei Ayub, masa kamu sudah menderita kayak begini? Kamu masih tetap bertekun kepada Tuhan dalam kesalehanmu?" Ternyata Tuhan bukakan saya, kalimat ini ternyata, coba lihat dalam terjemahan Inggrisnya, NLT version, dikatakan, "Are you still trying to maintain your integrity?" Apakah engkau masih mencoba terus merawat integritasmu? Saudara sekalian, menarik sekali. Ternyata istri Ayub itu kenal Ayub. Dan istri Ayub ngomong begini, "Hei Ayub, kenapa kamu dalam keadaan susah, kamu masih mau merawat integritasmu? Are you still trying to maintain your integrity?" Nah, jadi saudara sekalian, istri Ayub itu kenal betul bahwa suaminya adalah orang yang hidup dalam integritas. Nah, lihat, ini tentunya nasihat yang sangat konyol. Lalu kemudian istri Ayub berkata, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Sudah, tidak usah lagi kamu mempertahankan merawat integritasmu. Sudah, kutuki Tuhan dan kemudian bunuh dirilah engkau. Tapi lihat, seorang yang hidup dalam integritas. Apa jawaban Ayub? Ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Saya harap para istri-istri tidak ada yang jadi seperti istri Ayub. Katakan amin. Nah, ya kan? Dikatakan apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara sekalian, yang menarik begini. Sekalipun Ayub dalam keadaan enak, diberkati berkelimpahan, maupun waktu Ayub sedang menderita, ternyata Ayub ini hidup dalam integritas. Nah, saudara bahkan ingat, nanti kalau Anda baca, karena waktu, Tuhan pun sampai membanggakan Ayub di depan iblis. Ketika akhirnya Tuhan berkata kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia." Wow, ini Ayub dibanggakan oleh Tuhan di depan iblis. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu nanti kalau Anda lihat dalam Ayub pasal 2 ayat ketiga. Nah, sekali lagi, ternyata kata kesalehan Ayub, ternyata kalau Anda lihat dalam NLT version juga, dalam bahasa Inggrisnya, Ayub itu sampai disebut Tuhan di depannya setan sebagai apa? A man of complete integrity. Seorang laki-laki yang integritasnya itu sangat komplit, sempurna. Wow, saudara sekalian, jadi Ayub ini adalah a man of integrity. Seorang yang hidup dalam integritas yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar supaya kita dalam keadaan diberkati Tuhan maupun dalam keadaan sedang menderita lewati proses, biar kita terus hidup merawat integritas kita. Katakan amin. Nah, judul khotbah saya malam hari ini adalah Maintain Your Integrity atau rawat integritasmu. Ayo ucapkan bersama saya, 2, 3. Rawat integritasmu. Coba lihat kanan kiri saudara kalau Anda menyaksikan bersama keluarga Anda, omong 2, 3. Rawat integritasmu. Kalau Anda sendirian, ayo pegang dada masing-masing, katakan 2, 3. Rawat integritasmu. Nah, saudara sekalian, ingat bahwa
kalau kita hidup dalam integritas, maka integritas itu akan dibanggakan oleh Tuhan. Nah, untungnya Ayub tidak mau mengikuti nasihat, saran dari istrinya yang lagi error. Di mana Ayub akhirnya berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Alias, kalau keadaan baik, apakah kita tetap mempertahankan integritas? Tetapi kalau dalam keadaan kita menghadapi hal yang buruk pun, apakah kita mau tetap hidup dalam integritas? Nah, inilah hal yang sangat penting sekali. Saudara sekalian, pertanyaannya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan integritas? Saya tahu ada banyak definisi tentang kata integritas, tapi saya mencoba menyimpulkan beberapa hal-hal sederhana. Arti integritas itu adalah bisa dipercayai setiap saat. Baik dipercaya dalam soal perkataan, dalam soal janji kita, dalam soal keuangan, apakah kita bisa dipercaya juga di dalam semua kehidupan kita. Nah, kalau saudara mau hidup dalam integritas, saudara harus bisa dipercaya. Dan ini sesuatu yang sangat penting sekali. Berikutnya, apa itu integritas? Tetap setia dalam keadaan apapun. Saudara sekalian, ketika kita melewati keadaan sulit maupun keadaan sangat-sangat diberkati, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia kepada keluarga kita? Apakah kita tetap setia kepada gereja lokal kita? Apakah kita tetap setia melayani, menjadi berkat? Nah, orang yang hidup dalam integritas adalah orang yang mau tetap setia apapun yang terjadi. Dan memang bukankah setiap kali kita mau orang ketika mau menikah, maka dalam marriage vow-nya atau dalam janji nikahnya akan tetap setia dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Nah, pertanyaannya, maukah kita tetap setia kepada Tuhan dan kepada sesama kita? Itulah integritas. Apalagi arti integritas? Integritas juga adalah terus melakukan tugas dengan excellent. Dilihat oleh orang maupun tidak dilihat. Diawasi maupun tidak diawasi. Ya, diberi pujian maupun tidak diberi pujian. Diberi upah atau uang atau imbalan jasa ataupun tidak mendapatkan apa-apa. Nah, orang yang punya integritas, dia akan tetap melakukan tugas secara excellent, tidak asal-asalan, tidak yang penting saya kalau dilihat saya baru mau melakukan dengan baik. Nah, saudara sekalian, orang yang punya integritas, hidupnya akan berbeda. Cara dia melayani, cara dia bekerja, apapun yang dia kerjakan akan terbaik. Berikutnya, apalagi itu integritas? Tetap murni di tengah arus dunia. Saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat, semakin orang betul-betul menghalalkan segala macam cara demi mengejar apa yang dia mau dan dia inginkan. Maukah kita tetap murni, tetap kudus di tengah arus dunia ini? Bagi saudara-saudara yang belum menikah, maukah Anda berpacaran dengan cara yang kudus? Baik kita yang sudah menikah, maukah kita menjalani hidup ini secara hidup dalam kekudusan? Nah, saudara sekalian, inilah integritas. Apalagi integritas, tetap memegang nilai kebenaran atau value, sekalipun tidak populer. Sekalipun ada banyak orang berkata, lu jangan sok rohani, jangan sok jadi pendeta, kita kan tetap hidup di dunia. Nah, tetapi orang yang punya integritas adalah orang yang tetap memegang nilai kebenaran, sekalipun tidak populer.
Walaupun teman-teman kerjanya semuanya korupsi waktu, ya kan? Tetapi orang yang punya integritas tidak mau korupsi waktu. Demikian juga kalau orang-orang yang lain korupsi keuangan, tidak jujur. Tetapi orang yang punya integritas adalah orang yang terus hidup dalam kejujuran. Nah, saudara sekalian, inilah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Memang kita, dengan kekuatan kita sendiri, untuk kita hidup dalam integritas, tidak akan mampu. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa kita dimampukan oleh anugerah Tuhan. Karena Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, Dia sungguh-sungguh adalah penolong, dan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita untuk menolong. Ingat baik-baik, ketika kita menerima anugerah Yesus, maka kita dibenarkan. Kita yang salah, bertobat, dibenarkan. Kata bersama saya dibenarkan oleh kuasa Yesus. 2, 3, saya dibenarkan oleh kuasa Yesus. Tapi ingat, ternyata Alkitab tidak hanya mengajarkan tentang dibenarkan, ya, tetapi juga firman Tuhan mengajarkan tentang disucikan. Dan disucikan itu adalah keputusan kita. Apakah kita mau hari demi hari disucikan? Nah, saudara sekalian, orang yang hidup dalam integritas seperti Ayub adalah orang yang benar-benar melewati kondisi apapun, dia tidak akan menjual integritasnya. Melewati kondisi apapun, dia tidak akan meninggalkan integritasnya. Tetapi dia akan tetap merawat, maintain semua integritas dalam kehidupannya. Saudara, lihat hari-hari ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya kehilangan integritas. Lihat berapa banyak para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, yang akhirnya integritasnya runtuh. Saudara, saya mendengar di tengah-tengah pandemi begini, orang semakin hari semakin memikirkan caranya, bagaimana supaya dapat uang dengan cara mudah, halal maupun haram, dia sikat, dia hajar. Dan saudara-saudara, memang kita bersyukur, paling tidak kita di Amerika, kita tetap diberkati, dipelihara Tuhan. Bahkan pemerintah memberikan stimulus, dan bahkan juga bantuan-bantuan, unemployment, bahkan juga begitu banyak set-set untuk pembagian makanan secara gratis. Tetapi saudara-saudara kita yang di Indonesia, saya mendengar cerita mereka, begitu banyak mereka yang sedang dalam keadaan sulit, susah. Bahkan kalau Anda mengerti, bahkan para penyanyi rohani, saudara, mereka sekarang dalam keadaan begitu berat sekali. Sampai beberapa teman itu terpaksa jual makanan. Ya, bahkan mereka berkata, kami sudah tidak lagi hidup dari income, tapi kami sudah hidup dari tabungan kami. Bahkan tabungan kami sudah menipis. Bahkan ada yang sudah mulai menjual beberapa barang-barang berharga mereka demi untuk bisa bertahan hidup. Nah, saudara sekalian, saya tetap ingatkan kepada teman-teman di Indonesia, dalam kondisi apapun, jangan pernah kehilangan Yesus. Jangan pernah jual integritas kita. Tetap lakukan apa yang Tuhan suka. Nah, saudara sekalian, bagaimana sekarang caranya kita bisa merawat integritas? Kembali kepada Ayub. Bagaimana cara Ayub bisa merawat integritas? Kalau saudara mau merawat integritas, coba lambaikan tangan saudara, angkat tangan saudara, kata bersama saya mau merawat integritas dalam hidup saya. Ya, saudara sekalian, rahasia merawat integritas yang pertama adalah dare to reject bad influence. Berani menolak pengaruh buruk. Saudara sekalian, setiap hari ada begitu banyak pengaruh-pengaruh dalam sekitar kita. Dan semua orang sekarang itu ingin menjadi orang yang berpengaruh. Makanya ada istilah keren, tren, yaitu influencer. Menjadi orang yang berpengaruh.
Dia pakai baju apa, semua akan mengikutinya. Orang itu potong rambut ataupun tidak punya rambut, maka orang akan mengikutinya. Orang itu berkata apa, maka orang-orang yang mengikuti akan melakukan juga, akan share. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bahwa begitu banyak orang ingin jadi influencer. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi good influencer? Ataukah kita menjadi bad influencer? Kalau Anda lihat kehidupan Ayub, saudara-saudara, ketika Ayub dalam keadaan sebelum melewati penderitaan, keluarganya bahagia. Tetapi yang menarik juga, pada waktu Ayub setelah melewati penderitaan dan dipulihkan, maka Tuhan memberi 10 orang anak lagi yang baru, bahkan 3 anak wanitanya yang bernama Yemima, Kesia, dan Keren Hapuk jauh lebih cantik daripada orang-orang senegrinya, bahkan terkenal. Saya yakin 3 anak Ayub yang terakhir itu bisa, saudaraku, cantik bukan hanya karena orang tuanya, bukan hanya karena anugerah Tuhan, tapi saya yakin begini, saudara, wanita itu bisa cantik itu karena hatinya bahagia. Nggak percaya? Saya beri contoh. Bapak Ibu masih ingat, saudara pernah nggak reuni dengan teman-teman SMA dulu? Nah, waktu reuni sudah tambah tua, kaget. Loh, itu kan si Melian, ya toh. Melian itu kan kembangnya kelas paling cantik. Melian kan dulu bunganya sekolah. Lah sekarang Melian kok sudah nikah, sudah punya anak, maaf kata kok jelek sekali. Nah, sebaliknya pernah enggak waktu reuni sekolah, ada teman SMA dulunya, namanya Meichen. Waduh, wajahnya maaf kata standar, bahkan di bawah standar, saudaraku. Tapi waktu reuni setelah kita lama enggak ketemu, loh, Meichen ternyata sudah menikah dan punya anak, tapi sekarang kok cantik. Nah, saudara sekalian, ingat, kecantikan seseorang wanita itu bukan hanya karena mahalnya modal. Tapi asal wanita itu bahagia. Betul nggak, saudaraku ya? Nah, kalau wanita itu bahagia, itu hati yang gembira, hati yang bahagia, memancar keluar. Makanya mukanya berseri-seri. Saya yakin tambah ganteng, tambah cantik. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara tambah tua, tambah ganteng atau tambah jelek? Tambah cantik atau tambah jelek? Ingat, kalau sampai pasangan Anda tambah jelek, ya jangan-jangan dia stres gara-gara saudara, ya kan? Tidak memberi pengaruh yang baik, ya kan? Saudaraku, lihat bagaimana Ayub itu memberi pengaruh yang baik, menjadi seorang good influencer. Bayangkan, saudaraku, itu sampai setelah dia dipulihkan, dapat 10 orang anak lagi. Itu kan keren, ya kan? Tapi saya percaya dan saya membaca beberapa tafsiran, istri Ayub tetap sama, saudara lihat. Jadi istri Ayub bertobat, tidak lagi saudaraku tidak mensupport suaminya, bahkan punya 10 orang anak lagi. Keren. Saudara mau menyaingi Ayub punya 20 orang anak, ya? Saya mendoakan Julin dalam nama Yesus, biarlah mau menyaingi Ayub punya 20 anak, saudara. Saudara, itu enak, Julin. Kenapa? Nanti written text-nya banyaknya luar biasa. Nah, saudara, dimulai bagaimana Ayub bisa menjadi good influencer. Ternyata dimulai dari dia sendiri berani menolak pengaruh yang buruk. Ada satu pesan yang penting dalam perjanjian baru. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lihat ini ayat ya, tetap di sini dulu. Saya mau jelaskan. Saudara lihat bahwa pengaruh pergaulan itu kan bicara tentang influence, pengaruh, ya kan? Pergaulan atau pengaruh yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lihat dari ayat ini ternyata, saudaraku, setiap pengaruh buruk itu punya daya rusak.
yang sangat mengerikan. Betul nggak, saudaraku? Orang yang baik, gara-gara punya pergaulan atau pengaruh yang kena pengaruh yang buruk, maka daya rusak itu merusak orang itu. Keluarga yang baik, bahagia, rusak gara-gara pengaruh yang buruk. Gereja yang baik bisa rusak gara-gara pengaruh yang buruk. Nah, saudara sekalian, kita harus waspada. Bahkan dikatakan apa? Janganlah kamu sesat. Ternyata bad influence, pengaruh yang buruk itu, saudara, itu bisa punya kekuatan untuk menyesatkan hidup seseorang. Saudara tahu, orang jadi tersesat. Pikirannya kebalik-balik. Apa yang benar dianggap salah, anggap apa yang salah dianggap benar. Kenapa? Gara-gara pengaruh yang buruk. Nah, kita belajar, lihat bagaimana Ayub dengan berani, dengan tegas, dia menolak pengaruh yang buruk. Walaupun itu dari istrinya yang dia cintai sendiri. Saya berdoa biar kita belajar. Ya, boleh kembali ke saya, supaya saudara sekalian, para suami atau istri, ingat, jangan pernah memberi nasihat yang error. Jangan kita ditunggangi oleh iblis. Biar semua kita dipakai dan ditunggangi oleh Tuhan sendiri. Katakan amin. Nah, bagaimana cara menolak pengaruh yang buruk? Kita harus tegas terhadap diri sendiri. Saudara sekalian, seburuk apapun, sehebat apapun pengaruh itu, asal kita tegas terhadap diri kita sendiri, kita tidak akan terpengaruh. Yusuf, walaupun dirayu-rayu sama istri Potifar, lihat asal Yusuf tegas, tidak. Aku tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Lihat bagaimana akhirnya Yusuf tetap bisa hidup dalam integritas. Saya yakin setiap kita, tiap hari, saudaraku, di pekerjaan, di rumah, di sosial media, ada banyak pengaruh-pengaruh buruk. Bahkan itu juga Anda ngerti, hari-hari ini terakhir ini ada banyak pengajaran-pengajaran Alkitab yang buruk sekali. Berusaha membuat orang untuk berhenti, kemudian untuk yaitu hidup dalam kekudusan, berusaha untuk membuat orang tidak lagi mempercayai tentang Trinitas, berusaha membuat orang untuk menghentikan korbannya maupun persepuluhannya kepada Tuhan. Nah, hati-hati saudara sekalian. Kalau kita tidak tegas terhadap diri kita sendiri, saudara akan mengalami kerugian. Saudara, di depan rumah kami ada sebuah pekarangan taman kecil. Dan Anda tahu, saudara, saya menanami beberapa tanaman evergreen ya atau cemara. Saya suka kenapa? Karena di segala musim tetap akan bisa bertahan hidup. Tetapi satu kali ketika saya melihat taman saya kaget. Tanaman cemara saya seolah-olah bertumbuhnya lambat. Tapi di bagian tanahnya begitu banyak gulma yang tumbuh. Saudara tahu ada rumput liar tumbuh, ada tanaman tumbuh secara liar dan sebagainya. Nah, saya baru sadar bahwa ternyata, saudaraku, seolah-olah yang namanya tanaman gulma atau tanaman liar itu lebih cepat bertumbuhnya daripada tanaman yang kita harap bertumbuh, ya kan, saudaraku? Nah, ternyata pertumbuhan gulma itu cepat sekali. Dan kalau kita biarkan, akibatnya apa? Tanaman gulma itu akan sangat tinggi dan akan mengurangi jatah makanan di tanah bagi tanaman-tanaman kita. Apa yang saya harus lakukan? Saya ambil waktu untuk mencabut satu persatu setiap gulma-gulma itu. Rumput liar itu, tanaman liar saya cabut. Sampai apa? Sampai akhirnya bersih. Tapi kemudian, nanti beberapa minggu lagi, muncul lagi gulma. Nah, saudara sekalian, apa yang sedang saya mau katakan? Saudara sekalian, dalam hidup ini, seringkali yang namanya tanaman gulma, tanaman liar, semua pengaruh-pengaruh yang buruk, itu dengan mudah akan seolah kelihatannya wow, bertumbuh luar biasa. Nah, apakah kita mau tegas terhadap diri kita? Apakah kita mau mengambil keputusan untuk mencabutnya atau kita membiarkannya? Saudara ingat bagaimana
kisah seorang musafir yang pergi ke sebuah tempat dengan menunggangi seekor unta. Menjelang malam gelap, akhirnya musafir yang cuma membawa satu tenda, dia membangun tenda. Dan Anda tahu di padang gurun kalau pagi atau siang panasnya bukan main, tapi kalau malam dinginnya bukan main. Nah, si musafir tinggal di dalam tendanya karena dingin, untanya di luar. Tapi menjelang di tengah malam tiba-tiba, saudaraku, tuannya kaget, musafir kaget karena untanya merintih, kedinginan. Tuan, saya kedinginan. Dia bangun, Tuan, tolonglah supaya kepala saya boleh masuk ke dalam kemah ini. Lalu kemudian tuannya bilang, oh ya, ini nggak cukup tendanya kecil, kalau kepala aja boleh. Ya Tuan, terima kasih. Kepala unta masuk, saudaraku, diizinkan. Anda tahu, tidur lagi. Beberapa saat bangun lagi. Kenapa? Untanya merintih. Tuan, kalau cuman kepala masih dingin, izinkan kakiku masuk. Waduh, nggak bisa. Ya udah, please Tuan. Ya udah, kaki aja sama kepala ya. Badan nggak boleh, nggak cukup. Iya Tuan. Akhirnya tidurlah tuannya. Besok paginya, tuannya kaget. Tuannya ada di luar tenda. Kenapa? Ditendang sama untanya. Untanya yang ada di dalam tenda. Saudara sekalian, kalau kita mengizinkan sedikit saja pengaruh yang buruk masuk, maka akibatnya kita akan dikuasai. Makanya kita harus tegas terhadap diri kita sendiri. Terus, tegas menolak hasutan dan godaan yang salah. Saudara, Hawa tidak tegas waktu digoda oleh ular. Sayangnya, suaminya Adam di sampingnya juga tidak tegas. Dia hanya mendiamkan saja. Dan akibatnya mereka kehilangan Taman Eden. Lalu juga kita harus berani mempertahankan kebenaran. Kalau yang namanya kebenaran, maukah kita tegas, berani mempertahankan? Nah, inilah cara untuk kita menolak pengaruh-pengaruh yang buruk. Nah, sekarang yang kedua, kembali pada Ayub. Rahasia merawat integritas. Yang kedua adalah berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Think twice before making a decision. Saudara sekalian, Ayub ini, untungnya dia tidak menuruti nasihat istrinya. Tetapi dia berpikir sebelum dia mengambil keputusan bahwa dia tidak mau merusak integritasnya. Karena kalau dia merusak integritasnya, saya yakin, saudaraku, hidupnya akan habis. Tetapi saudara-saudara, Ayub berpikir panjang. Dia akhirnya tetap berkata, apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan, sementara yang buruk tidak mau? Artinya Ayub sudah berpikir panjang. Hari ini mungkin lagi menderita, tapi aku percaya selama aku hidup dalam integritas, satu kali penderitaanku akan diubah Tuhan jadi baik kembali. Dan itu betul, akhirnya Ayub mengalami sebuah pemulihan. Bahkan 2 kali lipat jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Saudara sekalian, untuk merawat integritas, yang pertama, kita harus berani menolak setiap pengaruh yang buruk. Tetapi yang kedua, kita harus belajar berpikir panjang. Kata bersama saya, berpikir panjang, ya, sebelum mengambil keputusan. Yakobus 1 ayat 19, sebuah nasihat yang luar biasa. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya, apalagi para kepor. Wah, you know, kepor, ya kan? Orang-orang yang kepo, ya, sudah nggak usah diajari ini kalimat. Wah, dia akan cepat mendengar, dia mau cari tahu apapun yang terjadi, ya kan? Tetapi lihat pesan Tuhan. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi, Alkitab mengajarkan, kalau kita mendengar masuk dari telinga, atau baca dari mata sebuah berita, itu harus lewati proses delay. Proses delay, supaya prosesnya agak diperlambat, masuk ke otak, dicerna, dipikir, ini hoax atau enggak, apakah ini baik atau buruk, saudara, dicerna dulu. Kemudian di hati kita diproses, ya,
kemudian apa yang terjadi? Barulah kita berkata-kata, ya, atau mengambil keputusan, bahkan lambat untuk mempengaruhi emosi kita. Nah, saudara sekalian, di sini kita harus belajar, kalau saudara mau merawat integritas, belajarlah jangan jadi sumbu pendek, ya kan? Dikit-dikit gampang emosi, dikit-dikit langsung nyeplos, ya kan? Kita padahal belum betul-betul mengerti. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita harus berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Dan cara berpikir panjang adalah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Ya, ayo pegang dada masing-masing, lambat berkata-kata. Ya, saudara, bukan berarti setelah ini semuanya jadi orang yang kalau mengambil keputusan lambat banget ya toh. Kalau nggak ditutup, saudara ya, kalau kepalanya nggak dipukul, saudaraku nggak mau jalan, itu juga salah, ya toh. Tapi berikutnya adalah apa? Pikirkan resiko yang bisa terjadi. Saudara, kalau orang berpikir panjang, saya yakin orang itu akan terselamatkan ketika ada godaan dosa datang. Saudara lihat, orang selingkuh, jatuh dalam perselingkuhan. Nikmatnya berapa lama? Bagi kita yang sudah menikah, kan kita tahu, seks itu berapa lama sih nikmatnya. Setelah selesai, ya sudah. Tapi Anda tahu, resiko perselingkuhan itu sangat panjang. Seperti efek domino. Kartu domino satu jatuh, maka itu bisa ngefek ke banyak hal yang sangat mengerikan. Ketika orang korupsi tidak jujur dalam soal keuangan, sudah tahu bahwa efeknya itu akan panjang sekali. Saya ngobrol dengan salah seorang wakil daripada Pastor Kong Hee ya di Singapura. Kita bersyukur Pastor Kong sudah bebas dari penjara dan akhirnya sudah melayani kembali. Nah, dengan berbagai kontroversi kondisi yang beliau hadapi, tapi teman dekatnya, wakilnya sendiri berkata, kalau Pastor Kong tetap bersih dalam soal keuangan, itu hanya dijebak. Kalau seandainya Pastor Kong tidak jujur soal keuangan, tidak perlu orang lain, saya dulu yang akan tinggalkan dia. Tapi dia tahu persis. Nah, Anda tahu yang menarik begini, di antara pergumulan yang Pastor Kong harus lewati, fitnaan dan sebagainya. Kenapa? Kalau Anda nanti bisa lihat, sebetulnya di rekaman daripada sidang pengadilan terakhir pun, jaksa dan hakim pun berkata, sebetulnya nggak ada kesalahan apa-apa ya, tapi akhirnya tetap mereka jatuhin 2 tahun penjara, saudaraku. Nah, Anda tahu, saudara, wakil Pastor Kong ini cerita, yang paling berat itu adalah apa? Bukan soal Pastor Kong dijelek-jelekkan, bukan waktu Pastor Kong difitnah, tapi bagi Pastor Kong dia cerita, yang paling berat adalah anak-anaknya. Di sekolah, anak-anaknya dibully habis sama orang-orang yang ada di sekolah. Oh, kamu anaknya pendeta yang korupsi uang gereja. Oh, kamu anaknya pendeta yang sekarang masuk penjara. Nah, Anda bisa bayangkan. Di situ Pastor Kong juga berkata, lihat bahwa efek dominonya itu panjang. Makanya sekarang, saudaraku, kalau sampai kita mau tinggalkan Yesus, kita kecewa sama Tuhan, kita kemudian bahkan, saudaraku, menjelek-jelekkan hamba Tuhan atau pendeta, atau menjelek-jelekkan gereja, hati-hati. Kenapa? Efeknya itu akan panjang. Karena apa yang kita tabur, satu kali akan kita tuai. Dan ingat, Alkitab berkata, orang menabur angin, dia akan menuai badai. Artinya, sesuatu yang sangat menghancurkan dan merugikan, seperti badai. Lalu berikutnya, berani mengambil keputusan, tetapi tetap mawas diri. Jangan lambat juga ngambil keputusan, tapi tetap berani. Yang penting harus ada proses diolah dulu, ya kan? Nggak asal bicara, tidak asal main ambil keputusan. Tapi kita juga harus berani mengambil keputusan, tetapi tetap mawas diri. Artinya, semua keputusan kita evaluasi, kita pertimbangkan dengan bijaksana. Nah, itu rahasia merawat integritas yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Rahasia merawat integritas yang terakhir adalah miliki takut akan Tuhan. Have the fear of God. Miliki takut akan Tuhan. Ayo ucapkan bersama-sama 2, 3. Miliki takut akan Tuhan. Saudara,
takut akan Tuhan itu bukan berarti seperti Anda takut terhadap CCTV. Sekarang ini ya, zamannya orang lebih takut terhadap CCTV daripada takut kepada Tuhan. Ada orang mengeluh, aduh enak zaman dulu. Kenapa? Zaman dulu uang 100.000 rupiah bisa belanja banyak barang, ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan. Terus sekarang itu, aduh uang 100.000 rupiah itu tidak bisa mencukupi kebutuhan 1 bulan. Loh, emangnya inflasinya tinggi banget? Oh bukan. Zaman dulu tuh enak kalau belanja. Kenapa? Belum ada CCTV. Kalau sekarang belanja kamera CCTV-nya di mana-mana, ya toh. Nah, saudara sekalian, takut akan Tuhan juga bukan berarti seperti takut akan polisi. Bukan seperti takut akan pendeta. Oh, kalau ada polisi, kalau ada pendeta, wow, nggak mau merokok. Kalau nggak ada polisi, nggak mau melanggar lampu merah. Makanya sampai ada orang yang ditangkap, ditilang. Kamu melanggar lampu merah. Kenapa kamu melanggar? Oh, saya melanggar karena saya pikir Bapak nggak ada di sini. Saudara sekalian, tapi takut akan Tuhan, sebetulnya itu artinya adalah respect to God. Menghormati Tuhan. Saudara, kalau orang punya rasa hormat, dia tidak akan mau menyakiti, dia tidak akan mau mempermalukan, dia tidak mau yaitu merugikan. Contoh, kalau Anda menghormati pasangan Anda, ya jelas saudara tidak mau menyakiti pasangan Anda. Anda tidak mau merugikan pasangan saudara. Anda tidak mau mengecewakan pasangan saudara. Nah, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka itu artinya saudara dan saya menghormati Tuhan. Nah, Ayub ini, dalam Ayub pasal pertama, ayat yang pertama saja sudah sampai disebut, Ayub ini seorang yang saleh, hidup takut akan Tuhan. Keren banget. Bahkan sampai Tuhan membanggakan Ayub di depan iblis. Kamu apa nggak lihat seorang hambaku bernama Ayub? Ia seorang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara sekalian, bahkan lihat Ibrani 4 ayat 13 berkata, dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. NCV version berkata, nothing in all the world can be hidden from God. Nggak ada apapun di dunia ini yang bisa disembunyikan di depan Tuhan. Everything is clear and lies open before Him. Semuanya terbuka jelas dan semuanya itu clear, transparan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin ada orang berkata demikian. Oh, saya tahu Pastor Lukas, Tuhan Maha tahu. Tapi kan suami saya tidak tahu. Tuhan Maha tahu, tapi kan istri saya tidak tahu. Tuhan Maha tahu, tapi kan polisi tidak tahu, pemerintah tidak tahu. Saudara sekalian, walaupun orang tidak tahu, tapi Tuhan itu tetap tahu. Nah, saudara sekalian, satu kali ada seorang Kristen yang di depan rumahnya ada pohon mangga, lagi berbuah lebat. Dan dia tahu ada banyak orang ingin mencuri. Akhirnya hari itu dia ambil papan kayu, dia tulis dengan cat yang besar. Jangan mencuri. Awas, Tuhan Maha tahu. Lalu dia paku di pohon itu. Dan dia harap supaya tidak ada orang yang mencuri. Dia tidur dengan tenang. Besok paginya, dia kaget. Kenapa? Semua buah mangganya ludes habis dari pohon. Dia kaget dan dia dekati papan itu. Dan memang ada tulisan yang dia tulis kemarin. Jangan mencuri, awas. Tuhan Maha tahu. Tapi bawahnya ada tambahan tulisan sekarang. Tetapi Tuhan tidak memberitahu siapa-siapa. Nah, kita pikir Tuhan tidak memberitahu siapa-siapa. Tapi ingat, Yesus pernah berkata, apapun yang kita bisikkan di tempat yang gelap, satu kali akan diberitakan di atas soto rumah. Saudara, itu yang Yesus katakan. Artinya apa? Apapun hal-hal yang kita sembunyikan, satu kali itu akan dibongkar, akan dibuka, dan itu bisa mempermalukan.
Itu sebabnya hari ini saudara sekalian, kita harus belajar memiliki hidup takut akan Tuhan. Bagaimana cara tetap takut akan Tuhan? Sadar segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Ingat, tidak ada apapun yang tertutup tersembunyi di mata Tuhan. Dalam soal keuangan, dalam soal janji, dalam soal integritas kita, dalam soal perkataan, ingat, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Berikutnya, tidak mau menyakiti hati Tuhan. Jangan kecewakan Tuhan. Dia sangat cinta buat kita. Saudara saja yang sangat mencintai pasangan Anda, kalau Anda disakiti, Anda dikecewakan, rasanya bagaimana? Hal yang sama dengan Tuhan. Jangan sakiti hati Tuhan. Berikutnya yang terakhir, kita harus lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Terkadang kita lebih takut manusia daripada takut kepada Tuhan. Hari ini, ambillah keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara sekalian, kesimpulannya, rawat integritasmu, sebab itulah rahasia pertumbuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana rahasia merawat integritas? Ada 3 poin, yuk baca sama-sama. Poin yang pertama, 1, 2, 3. Berani menolak pengaruh yang buruk. Jadilah good influencer, baik bagi keluarga kita dan bagi sekitar kita. Dimulai dengan kita tegas pada diri kita sendiri, dan kita harus tidak mau terhasut dengan pengaruh-pengaruh yang buruk, dan kita harus benar-benar berani hidup dalam integritas. Yang kedua, ucapkan sama-sama 2, 3. Berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Saudara sekalian, mari kita cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ucapkan 2, 3. Miliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan, takut akan Tuhan membenci apa yang Tuhan benci, dan menyayangi, menyukai apa yang Tuhan sukai. Saya berdoa biar firman ini benar-benar membuat kita sadar dalam keadaan kondisi apapun, rawatlah integritas saudara. Dan ingat, kalau kita merawat integritas, itu tidak akan pernah sia-sia. Walaupun di awal istri Ayub bilang, buat apa kamu tetap menjaga integritasmu? Seolah-olah istri Ayub bilang, coba lihat, kamu hidup dalam integritas, toh hasilnya kamu menderita, toh kamu kehilangan kekayaan, toh kamu kehilangan kesehatan, toh anak-anak kita mati. Tetapi Ayub tetap teguh merawat integritasnya. Dan lihat, orang yang hidup dalam integritas, akhirnya akan happy ending. Ayub dipulihkan, mengalami terobosan, dan Tuhan kembalikan bahkan 2 kali lipat.